Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Simfoni di seluruh Indonesia, apa kabar? Kembali lagi kita ketemu dalam program Ngomel, Ngobrol Milenial bersama Solo Bersimfoni. Kali ini bersama saya, Asri Puji Hasuti, guru SMK Negeri 7 Surakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa saja sih program Solo Bersimfoni, dan yang lagi anget nih saat ini, kita tahu tanggal 20 dan 21 Mei lalu ada peluncuran program literasi digital nasional yang diresmikan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Dan kalian perlu tahu nih, Solo Bersimfoni terpilih sebagai lokal champion dari 20 kota se-Indonesia di antara 34 provinsi. Dan kegiatan peluncuran literasi digital ini dilakukan serentak dan disiarkan langsung dari 16 televisi nasional, luar biasa. Dan Solo sendiri terpilih sebagai lokal champion, kemudian kita sendiri juga diundang secara langsung, yang kemarin sudah hadir Bapak Ketua Solo Bersimfoni, Bapak Farid Sunarto, langsung ke gedung Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, hari ini kita sudah ketemu dan sudah ada di sini Pak Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman beliau saat mengikuti peluncuran program literasi digital nasional. Iya, halo Mbak Pak Sri. Farid, halo, apa Halo kabar? Mbak, ya. Sehat ya? Ini Alhamdulillah semangatnya sehat. Pak Farid nih masih ke bawah nih dari GBK sampai sini kayaknya ya. Iya. Saya masih bisa merasakan semangatnya yang luar biasa. Pertama-tama saya mau ngucapin selamat dulu Pak Farid sudah bisa menjadi lokal champion yang diadakan oleh Kementerian Kominfo ya Pak Farid. Iya, Kementerian Kominfo. Iya, kita di antara 20 kota satelit ya Pak ya. Karena kita Solo ini memiliki indeks literasi digital yang cukup tinggi ya Pak, 3,0 sampai 4,02. Iya. Oke, bisa diceritakan nggak sih Pak Farid gimana perasaannya? Ya, lokal champion itu apresiasi dari Kemenkominfo RI terkait dengan mereka melihat satu proses gerakan literasi digitalisasi di beberapa kota. Kalau di Jawa Tengah yang dilihat Solo Bersimfoni, dan sebetulnya penghargaannya itu personal, ya, personal. Tetapi personal ini saya kan selaku Ketua Solo Bersimfoni, narasi digitalisasi yang kita bangun itu tidak terlepas dari Solo Bersimfoni, kan begitu. Jadi tanpa Solo Bersimfoni ya salah satu lokal championnya nggak mungkin saya dapat. Artinya sebetulnya Farid Sunarto dan Solo Bersimfoni bukanlah hal yang dipisahkan gitu. Ya. Setali tiga uang. Gitu. Terus gimana sih follow up-nya nanti setelah Solo Bersimfoni dan Pak Farid ini terpilih menjadi lokal champion nih? Oke, Mbak Sri. Lokal champion yang berbarengan dengan gerakan literasi digital nasional tanggal 20 Mei itu kan kita bersama-sama dengan 20 lokal champion di Indonesia. Ada Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali, dan Aceh, Palangkaraya, Pontianak, kemudian juga ada yang Kupang, ada Jayapura gitu. Kemudian Padang, ada lagi yang Belitung, ada yang Jakarta sendiri, Tangerang gitu. Betul. Nah, mereka membawa pengalaman masing-masing gitu. Pengalaman masing-masing narasinya beda-beda. Ada yang narasi yang memang seperti di Surabaya itu relief Bang Maksi. Itu dia itu terkait dengan program yang membackup kayak psikologi mental gitu. Kemudian beda dengan yang diusung di Pontianak. Pontianak. Di Pontianak itu dia mengusung aplikasi katakanlah semacam aplikasi namanya Bujang Kurir. Itu. Kemudian juga di Bandung sendiri yang terkait dengan bahasa, ini Mas Latif. Kemudian Mbak Sally yang itu mengusung semacam Mbak Sally itu aplikasi UMKM. Jadi banyak, artinya 20 lokal champion itu karakternya, pendekatannya beda-beda. Termasuk Solo Bersimfoni. Kalau Solo Bersimfoni itu kan menarasikan nilai-nilai budaya lokal untuk pencegahan intoleransi dan kekerasan di kalangan remaja, namanya Hasta Laku. Maka keywordnya ada yang Dipa Astuti, Hasta Laku, kemudian juga
Solo Bersimfoni lah, disitulah keyword yang kita peroleh dan kemudian dideteksi oleh Kominfo sebagai salah satu lokal champion karena menarasikan literasi digitalisasi dan memperoleh award ini Mbak Asri. Luar biasa ya. Ya jadi hashtag aku sendiri itu terdiri dari 8 nilai budaya Jawa ya Pak. Ya, ada Solo, guyub rukun, krapyak semana, gotong royong. Lembah mana ewo pekewo pangerten Anda pasar tepo seliro. Biasa dan ternyata itu budaya lokal yang sudah dari dulu ada, tapi generasi muda saat ini mungkin mereka tahu tentang nilai itu, cuman nggak tahu implementasinya. Oh ternyata ini namanya andap asor toh gitu. Ternyata ini tuh tepas selira. Dan Solo Bersimfoni sudah sukses menarasikan itu secara digital begitu ya Pak. Iya. Itu juga ada timnya Solo Bersimfoni, ada Mas Jody, Mas Burhan yang membuat seperti komik hashtag laku secara digital, kemudian ada juga ilustrasi-ilustrasi ya Pak ya, dan masif sekali di media sosial. Iya. Nah, kemudian untuk program literasi digital nasional ini kan rencananya mulai bulan Mei ini sudah mulai digaungkan ya Pak, Mei sampai Desember 2021. Nah, untuk harapan kedepannya sendiri nanti akan ada ini enggak Pak, kegiatan literasi digital gitu yang akan diinisiasi oleh Solo Bersimfoni nantinya setelah ini? Oh ya, jadi Solo Bersimfoni ini pasti akan menarasikan literasi digitalisasi itu dengan referensi dan pedoman yang lebih canggih mestinya, karena Kominfo sendiri sudah notice ke kita. Tapi lebih jauh dari itu Mbak Asri, yang terkait dengan jejaring lokal champion, 20 lokal champion di Indonesia ini akan kolaborasi, akan kolaborasi sesuai dengan kompetensinya. Misalnya ini sudah banyak yang ngajak, misalnya nanti dengan Mas Latif di Bandung dan Solo Bersimfoni, ada lagi yang udah ngajakin teman-teman yang di Kupang dengan Solo Bersimfoni. Mungkin nanti Mbak Sally di Batam dengan Solo Bersimfoni atau yang lain. Ini akan ada collab secara personal, tapi juga ada kolaborasi secara bareng-bareng yang diinisiasi dari Kemenkominfo RI gitu. Oh gitu, nantinya akan ada kolaborasi dan bersinergi bareng ya. Pastinya kekuatannya lebih besar dong Pak ya. Jadi lebih seru lagi dalam menarasikan literasi digital dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya meningkatkan literasi digital. Oke, Pak Farid, tanggal 20-21 kemarin kan saya juga dan bersama beberapa sahabat simfoni juga mengikuti nih kegiatan yang diadakan secara virtual bersama Bapak Presiden, dan kebetulan kami memang diberikan kesempatan untuk hadir di Hotel Alila. Dan di sana kami juga dengan beberapa sahabat simfoni mendapatkan banyak sekali pencerahan gitu Pak. Dari para pakar dan juga narasumber yang hadir di sana. Nah, di sana kami belajar tentang bagaimana mengelola e-commerce, bagaimana teknik digital marketing gitu ya Pak Farid. Yang banyak sekali hubungannya dengan literasi digital, talent digital gitu, mengelola web dan sebagainya. Kalau menurut Pak Farid nih ya, seberapa penting sih Pak untuk kami sahabat simfoni ini untuk menguasai hal-hal semacam itu seperti digital marketing dan kawan-kawannya itu Pak? Salah satu pembicara waktu itu pada saat launching itu kan ada dari Siberkreasi, ibu-ibu. Masih ingat notisnya itu, ibu-ibu itu mengatakan bahwa ini sebelum kita bicara e-commerce dan sebagainya, kita bicara personal profiling dulu. Bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang itu tanpa didigitalisasi sebaik apapun, maka tidak akan deliver secara baik, apalagi kalau nanti sudah alih generasi gitu. Katakanlah anak cucunya Pak Farid, untuk mengetahui Pak Farid, apalagi Pak Farid sudah tidak ada 100 tahun lagi, apa gitu yang ditinggalkan. Nah, dengan digitalisasi itu mereka akan mengetahui personal profiling dari kakeknya gitu. 100 tahun lalu kakek saya ngapain aja gitu. Bahkan di situ ada diomongin apakah kakek saya seorang julid kan gitu kan. Ketahuan semua nanti ketahuan semua, itulah personal profiling. Nah, lebih jauh menjawab pertanyaan Mbak Asri terkait dengan tema digitalisasi yang terkait dengan UMKM, e-commerce. Nah, tentu ini menjadi peluang yang sangat luar biasa dan menjadi menurut saya keharusan generasi Z itu menguasai cakap digital gitu loh. Seperti temanya Indonesia makin cakap digital.
Seperti itu Gitu. ya Pak Farid. Lalu kalau untuk harapan kepada Solo Bersimfoni sendiri nih, kita kan masing-masing dari sahabat simfoni ini relawannya tuh luar biasa gerakannya ya Pak Farid ya, secara masif menarasikan konten khas Talaku dalam berbagai bidang. Ada yang menggunakan boarding games dengan kreativitasnya, ada Mas Pulung dan teman-teman. Ada juga yang membuat ketoprak milenial ya Pak. Kemudian fragmen khas Talaku. Ada juga yang melalui film yang green screen. Oh iya. Iya lah, animasi. Semuanya tuh bener-bener digital ya Pak ya. Termasuk kalau saya sendiri juga dengan tulisan gitu. Literasi digital. Main Sway enggak yang kemarin Office 365 kemudian ada Sway lebih cakep. Kemudian Iya, PowerPoint-nya juga pasti lebih tampilannya keren. lebih visual gitu ya. Ini harapan Pak Farid sendiri untuk ke depan terkait dengan 4 pilar literasi digital nasional ya Pak. Ya. Itu ada digital Etika. skill, ada digital ethic, ada digital culture sama digital safety. Ya, Itu gimana menurut Pak Farid? Pertama dulu saya ingin ngucapin terima kasih kepada volunteer Solo Bersimfoni, namanya Sahabat Simfoni. Ada lagi dalam perkembangannya ASB. ASB apa itu Pak? Agen Simfoni Bersatu. Oh, yang anggotanya itu masih anak-anak ABG semua itu ya Pak? Ya seperti kita. Nggak jauh ya Pak sama kita ya. Oh, iya, nah, benar. saya terima kasih dulu teman-teman Sahabat Simfoni sebagai volunteer. Saya merasa kalian itu menjadi pilar terdepan gitu ya di Solo Bersimfoni. Dan kita pengurus, saya, Mas Dono, Mas Bambang Kaki, Mas Didi, Mas Bayu, dan teman-teman tim tentu ini seperti membuat ruang komunal buat mereka, membuat rumah digital buat mereka, rumah organik, dan ini rumah kalian, bukan rumah saya. Saya hanya diplomasi, payung hukum, melakukan negosiasi program, dan organiknya adalah kalian gitu, para sahabat simfoni, untuk mendeliver nilai-nilai khas Talaku kepada generasi yang lain supaya target audiennya itu lebih banyak memperoleh beneficiaries dari program ini. Betul sekali. Nah, saya ingin ini menjadi pencapaian secara personal bagi sahabat simfoni, bukan Solo Bersimfoni. Jadi kalau mereka sahabat simfoni, murid-muridnya Bu Asri misalnya datang ke tempat ini, itu dalam konteks kesukaan mereka mengembangkan personal profiling, kapasitas. Jadi mereka ngerasa bahwa bukan kebutuhan Solo Bersimfoni untuk menggandeng volunteer, tetapi kebutuhan saya untuk membangun nilai-nilai Talaku ini bersama Solo Bersimfoni gitu loh. Sehingga yang berkembang bukan saja Solo Bersimfoni secara digital, ketika keywordnya dicari Talaku, Adi Pangastuti, Solo Bersimfoni, M. Farid Sunarto, bukan itu, tetapi kapasitas personal mereka secara platform pribadi, channel pribadi itu juga berkembang seiringnya berkembangnya Solo Bersimfoni. Ini luar biasa gitu sih Pak Farid. Kenapa? Ini perlu saya catat karena saya sendiri sebagai volunteer dari Solo Bersimfoni dan sudah masuk ke dalam kegiatan Solo Bersimfoni ini emang merasa sih Pak gitu. Saya di sini bukan karena ingin memajukan Solo Simfoni aja, tapi saya merasa benar-benar diapresiasi setiap apa yang saya lakukan di sini tuh kayaknya ada gunanya gitu. Iya, dan menambah personal capacity secara digital, apalagi juga jaringan. Tulisan Mbak Asri sudah dinotis IVC program loh ya. Kedutaan Besar Australia. Keren saya ini. Kaget juga ini gitu. Ternyata tulisan yang dari opini pribadi selama saya bersama Solo Bersimfoni ini, pengalaman-pengalaman yang saya peroleh itu ternyata dinotis nih sama orang-orang yang ada di seluruh penjuru dunia gitu loh. Iya, keren kan? Kapan lagi tulisan kita yang di kota kecil, kita juga bukan siapa-siapa, tapi kemudian di notis lembaga besar ya, dan barangkali juga yang ngebaca bukan lagi, karena mereka reshare Mbak. Benar, untuk riset juga ya Pak? Iya, mereka reshare, di-share lagi ke jejaring untuk pembangun perdamaian di dunia gitu kan, keren. Dan gitu. saya ngerasain juga sih Pak Farid, selama ini kan saya juga berjuang ya untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi digital, karena saya dan teman-teman duta Bunda Baca itu butuh sekali media-media seperti Solo Bersimfoni ini sebagai wadah, dan ini strategis banget buat kami untuk bisa menyebarkan kepada masyarakat dan mengkampanyekan tentang literasi digital. Betul. Karena terakhir, ya oke. Terakhirnya apa? Apa? Yang mau tanya apa? Terakhir nih,
harapan Pak Farid sendiri untuk masyarakat Kota Solo, karena kita kan dengan adanya local champion kemarin kita sudah membawa nama Solo dan Jawa Tengah ya Pak Farid. Iya. Nah, harapannya sendiri untuk literasi digital masyarakat Kota Solo kedepannya seperti apa nih? Nah ini Solo itu kan kota utama di antara kota satelit gitu. Kalau orang-orang di kota satelit mainnya kan ke kota Solo. Betul. Artinya Solo ini sebagai barometer. Maka kemarin saya juga sudah lapor nih kepada Pak Wali, Pak Gibran Raka Buming Raka, bahwa Solo memperoleh lokal champion dan juga Pak Wakil Wali Kota dan juga DPRD untuk memberikan impact yang besar. Tujuannya apa? Supaya pesan pengembangan narasi digitalisasi di Kota Solo ini menjadi perhatian, menjadi aksentuasi penting bahwa inilah salah satu ceruk yang harus kita gali, kemudian kita kembangkan. Tidak saja menarasikan untuk pembangunan toleransi dan perdamaian, tetapi seperti Mbak Asri tadi, kita lebih luas lagi sesuai dengan kapasitas mereka, misalnya ke e-commerce, kemudian UMKM yang dikembangkan secara digital, barangkali juga platform-platform menjadi pusat penelitian atau riset yang berbasis edukasi dan sebagainya. Ini sangat mungkin karena Solo adalah panggung, salah satu panggung kota yang menjadi perhatian di Indonesia dan bahkan dunia. Ini menjadi semacam pemicu bahwa apapun yang dari Solo itu bisa lebih cepat larinya gitu loh. Betul sekali. Pokoknya Solo itu spesial ya Pak. Iya, kayak bakso ya. Saya bakso. Iya, itu tadi perbincangan kita sama Ketua Solo Bersimfoni Bapak Farid Sunarto dan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Dan satu lagi nih, Pak Farid kemarin di Jakarta oleh-olehnya apa sih? Oleh-olehnya jangan minta oleh-oleh yang lain ya. Ya, oleh-oleh yang spesial lah. Oleh-olehnya ini nih. Oh, jadi ini adalah penghargaan lokal championnya gitu. Luar biasa. Ini dari Kemenkominfo. Indonesia Makin Cakap Digital diberikan kepada M. Farid Sunarto. Luar biasa. Selamat sekali lagi Pak Farid. Oke. Dan selamat untuk Kota Solo. Ya, semoga bermanfaat untuk Terima Pak Farid kasih. Solo Bersimfoni dan seluruh masyarakat Kota Solo pada umumnya ya. Dan sahabat Solo Bersimfoni, demikian tadi bincang-bincang kita yang seru dan menarik ya, inspiratif dengan Pak Farid Sunarto. Jangan lupa untuk terus saksikan konten-konten Solo Bersimfoni, terutama ngomel, ngobrol Milenial. dan juga konten yang lain di seluruh platformnya Solo Bersimfoni. Ada Instagramnya Solo Bersimfoni, ada juga YouTube Solo Bersimfoni, dan tentu saja di webnya di solobersimfoni.org. Kalau mau random ya udah panggil Solo Bersimfoni di Google aja, pakai Adi Pastuti, langsung ya Pak, langsung atau pakai Hastalaku, udah langsung. Banyak banget banget konten-konten di sana yang bisa kalian lihat dan juga bermanfaat tentunya bagi kita semua. Iya. Terima kasih atas perhatiannya semua sahabat Simfoni. Sampai ketemu lagi dan salam Simfoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.